Jadi ini jurus yang mau saya kasih ini setidaknya hasil belajar saya belasan tahun. Saya jadi trainer, ya, ngedalamin tentang happiness science, ngedalamin tentang pengendalian diri, pengendalian emosi. Betul Bu, ini pada intinya ini rumusnya. Waduh, mahal nih, ya. Terus terang, ini udah saya simplifikasi lah. Ibu-ibu belajar teori tentang apa? Pengendalian emosi. Wah, rumit. Itu bidang saya. Itu bidang saya. Ya. Ibu belajar tentang emotional intelligence. Ya. Tentang EQ, tentang emotional mastery. Teorinya banyak, tapi saya akan sederhanakan untuk ibu-ibu. Mau nggak? Bener nih. Jadi jangan gini loh. Kadang-kadang kita tuh suka kalau dapat ilmu terus ngomongnya gini, ah gitu doang. Bu, kadang-kadang gitu doang itu hasil ngedalemin kerumitan. Bisa dipahami nggak? Iya. Jadi justru kata pepatah dalam bahasa Inggris, simplicity is the ultimate sophistication. Ah, coba diulang Bu. Simplicity, kesederhanaan itu seringkali adalah puncaknya kerumitan. Jadi kadang-kadang kita dengar dari para ulama, oh gitu doang. Padahal gitu doang itu tuh Bu, itu hasil belajar panjang tuh. Oh ternyata ini intisarinya. Ya. Saripati. Ya. Jadi ini jurus yang mau saya kasih ini setidaknya hasil belajar saya belasan tahun. Saya jadi trainer, ya, ngedalamin tentang happiness science, ngedalamin tentang pengendalian diri, pengendalian emosi. Betul Bu, ini pada intinya ini rumusnya. Waduh, mahal nih, ya. Gampang, sederhana Bu. Supaya gampang diingat, saya kasih judul, jurusnya itu 3M. Coba diulang, apa? Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Bukan itu ya. Ini 3M yang lain. 3M untuk Anda bisa menjadi master dari emosi Anda. 3M agar Anda bisa mengendalikan, mengelola, melepas segala ketidaknyamanan batin. Udah siap? M yang pertama. Apa M yang pertama? Mengaku. Coba diulang. Sekali lagi. Ini M yang pertama. Ini pintu gerbang paling awal untuk pemulihan jiwa. Ngaku. Kenali apa yang Anda rasa, sadari itu, izinkan itu hadir dalam batin Anda dan akui. Akui. Ya Allah aku sedih. Ya Allah aku sakit hati. Ya Allah aku kecewa. Ngaku. Ya. Kenapa? Karena beberapa orang itu denial. Tadi itu denial itu dia menyangkal. Ya. Dia menyangkal. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Aku nggak apa-apa. Ya. I'm okay. Gue encana yo. Kita pura-pura baik-baik saja, padahal kita tidak sedang baik-baik saja. Padahal it's okay to not be okay. Waduh, itu judul drama Korea katanya Bu. It's okay
to not be okay. Nggak apa-apa kok kalau kita nggak baik-baik saja. Namanya juga manusia, Bu. Tadi saya bilang, Nabi aja pernah ngalamin yang namanya suasana batin yang itu mungkin bikin dia hampir sempit dadanya. Jadi nggak apa-apa, izinkan. Allow yourself to be human. Izinkan bahwa kita ini manusia. Kita bukan malaikat, kita bukan robot, kita bukan AI. Iya, coba Ibu tanya sama AI. Ada kan di WhatsApp ya? Ibu tanya, wahai Chat GPT, apakah Anda pernah bersedih? Coba aja, pengen tahu jawabannya apa? Pasti jawabannya tidak. Saya ini robot, saya ini program. Dia mungkin tahu segalanya, tapi dia nggak pernah tuh ngalamin. Namanya bukan manusia. Lah kita kan manusia, Bu. Jadi akui, sadari. Segala sesuatu yang tidak kita sadari itu nggak bisa kita kendalikan. Makanya, Bu, ini pintu gerbang awal pemulihan. Ini pintu gerbang awal penyembuhan batin. Ya. Karena orang itu kalau sudah ngaku aja, Bu, udah ngaku aja, itu udah setengah jalan tuh. Termasuk penyakit-penyakit hati. Misalkan kemarin ada orang curhat sama saya, Mas Sony, saya tuh Mas masih suka sombong, saya tuh Mas masih suka ria. Dia udah ngomong gitu aja, Bu, itu udah luar biasa. Dikit lagi sembuh itu. Beberapa orang ngaku nggak mau. Itulah bedanya penyakit fisik sama penyakit hati. Kalau penyakit fisik, orang cenderung ngaku dan dia akan berjuang sekuat tenaga untuk penyembuhan. Ngaku. Ditanya dokter, gimana Pak Bu? Dok, pusing dok, sakit perut dok, lambung nih dok, pinggang nih dok. Ngaku kalau sakit fisik. Tapi kalau penyakit hati, orang cenderung denial, nggak ngaku. Nah, kamu sombong ya? Enak aja saya sombong, kamu yang sombong gitu. Padahal, Bu, kalau penyakit fisik itu bisa menggugurkan dosa. Kalau kita ridho, tapi kalau penyakit hati itu nambah dosa. Penyakit fisik apa sih paling efeknya? Penyakit fisik paling efeknya tidak bisa merasakan lezatnya makanan. Kalau lagi sakit fisik kan, Bu, kadang-kadang sate juga nggak enak, semua nggak enak, es kelapa nggak enak, ya. Tapi kalau sakit hati, penyakit hati, yang hilang itu kelezatan ibadah. Nauzubillah. Ya. Kalau sakit fisik kan paling makan nggak enak, Bu. Kalau penyakit hati, Bu, ibadah yang nggak enak, Bu. Ya. Kalau sakit fisik, tadi tuh, kalau dia ridho jadi penggugur dosa, ya, semakin dia merasakan sakit, makin gede yang dihapus dosanya, dan kalau meninggal bisa husnul khotimah. Tapi kalau penyakit hati, udah mah nggak nyaman, nambah-nambah dosa terus, dan meninggalnya berpotensi su'ul khotimah. Na'udzubillah. Jadi yang pertama, mengaku. Coba diulang, apa? Nah, M yang pertama ini dibagi 3 lagi. Ini masih M yang pertama nih, Bu. M yang pertama dibagi 3 lagi. Mengaku apa saja. Nih ya, jurus untuk melepas segala ketidaknyamanan batin. Mengaku yang pertama itu mengakui segala rasa. Tadi tuh, pokoknya apapun yang dirasa, Anda kenali itu, Anda akui. Jangan disangkal. Oh, saya sedih, saya kesel. Kalau perlu tulis, Bu. Ya. Karena tulis itu membantu kita mengurai pikiran yang kusut. Ya. Sedih. Kita nih udah mulai jarang nih. Padahal itu terapi loh, Bu. Nulis itu terapi. Nulisnya buat sendiri, bukan nulis di sosial media.
hatiku hancur, ngapain? Itu mah caper, itu mah. Nulis buat sendiri. Itu namanya writing therapy, journaling. Pokoknya segala yang kita rasa, tulis aja dulu. Ya Allah, walaupun kita belum tahu solusinya apa. Itu mengurai, karena kita tuh batin kita nggak nyaman karena ada yang kusut dalam pikiran. Begitu kita nulis, kita mulai mengurai itu. Jadi mengakui yang pertama itu mengakui segala yang kita rasa. Aku aja dulu. Nah, sekarang mengaku yang kedua. Ngaku apa? Ngaku apa, Bu? Ngaku apa? Ayo. Kan saya udah duga. Kalau saya bilang ngaku apa lagi, Bu? Pasti jawabnya ngaku dosa, ngaku salah. Itu betul, tapi itu nomor 3. Ada yang perlu diakui sebelum kita ngaku dosa dan ngaku salah. Apa coba? Hah? Itu kan udah tadi. Kuncinya ada di doa Sayyidul Istighfar. Lihat, Bu, sebelum kita ngaku dosa, kita ngaku apa dulu? Saya ingetin. Abu ulaka bini'matika alayya wa abu ubidzambi. Lihat, Bu, urutannya, Bu. Ya. Ibu hafal kan Sayyidul Istighfar? Dihafalin ya, Bu. Sayang kalau nggak hafal. Beneran. Itu doa indah banget, Bu. Dan kalau bisa kita baca setiap pagi, setiap petang. Bahkan kata Nabi, kalau kita baca Sayyidul Istighfar pagi, sorenya kita meninggal, surga baginya. Kalau kita baca Sayyidul Istighfar sore, paginya meninggal, surga baginya. Jangan sampai lewat, Bu. Minimal tuh ba'da subuh, ba'da asar. Ayo coba baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Tahan. Itu kalimat pertamanya tuh, Bu, tadi tuh mengakui kehambaan kita dulu. Ya enggak? Aku nih hambamu ya Allah. Engkau Robku ya Allah. Itu ngakui kehambaan dulu tuh. Segala kelemahan kita, segala rasa. Nah, baru setelah itu Abu ulaka bini'matika alayya, terus wa abu ubidzambi. Lihat, Bu. Lihat urutannya. Ngaku apa dulu? Ngaku nikmat dulu. Abu ulaka bini'matika alayya. Abis ngaku nikmat baru ngaku dosa. Wa abu bidzambi. Lihat, Bu, ini penting loh, Bu. Ini penting. Anda bayangkan ya, bahkan ini dalam doa Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Rasulullah ngajarin kita mengakui nikmat dulu. Jadi bukan cuman ingat dosa bagus, tapi beriringan dengan ingat nikmat. Jadi dalam keadaan sedih sekalipun, Ibu, coba deh. Ini kita baru M yang pertama loh. M yang pertama aja udah powerful banget ini, Bu. Ngaku nikmat. Karena dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan sesedih apapun, ada begitu banyak, Bunda, nikmat yang Allah kasih dalam hidup. Betul nggak? Open your eyes, open your heart. Ini udah sering kita denger lah. Anda udah hafal ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra. Terus itu Quran surat Al-Insyirah ayat 5, ayat 6. Bu, itu kayaknya pengulangan ya. Coba dibaca lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Coba. Kayak pengulangan nggak?
Kalau kita orang awam ngebaca ayat itu kayak pengulangan, betul ya Bu? Oke, nggak apa-apalah. Kalaupun cuma itu yang kita tangkep, itu aja udah kabar bahagia Bu. Kenapa? Karena kalau yang namanya pengulangan itu berarti penegasan. Kalau misalkan saya bilang, Bu, insya Allah saya datang ke Cibubur. Bu, insya Allah saya datang ke Cibubur. 2 kali saya ngomong, itu artinya saya menegaskan. Oh, itu Allah yang negesin Bu. Fa inna ma'al usri yusra. Diulang lagi, inna ma'al usri. Nah ternyata kata para ulama, sebentar, itu bukan pengulangan. Kenapa bukan pengulangan? Karena ketika menyebutkan kesulitan ada alnya, ada alif lamnya Bu. Fa inna ma'al usri, al usri. Ketika kesulitan ada alnya. Kalau ada alnya Bu, dalam kaidah bahasa Arab itu berarti ma'rifah, sesuatu yang definitif, yang bisa kita tunjuk nih, al-usri. Tapi ketika menyebutkan kemudahan itu nggak ada alnya, yusro saja, bukan al-yusro. Coba diulang. Fa inna ma'al usri yusra. Lagi, inna ma'al yusra. Yusronya Bu, itu nggak pakai al. Kalau nggak pakai al, dalam kaidah bahasa Arab itu namanya nakiroh, sesuatu yang indefinitif, yang kemungkinannya lebih banyak. Kenapa dikatakan itu bukan pengulangan? Kesulitannya sama Bu. Itu kan Quran surat Al-Insyirah ayat 5 ayat 6. Nah, al-usri karena ada alnya, kesulitan di ayat yang kelima dan kesulitan di ayat yang keenam sama. Barangnya itu sama. Karena ada alnya. Tapi yusro, kemudahan di ayat yang kelima, dan yusro, kemudahan di ayat yang keenam tidak sama. Indah banget Bu. Jadi ini nggak pakai insya Allah Bu. Saya bersumpah demi Allah. Dan ini minimal 1 kesulitan itu bareng dengan 2 kemudahan. Minimal. Ya. Jadi kalau Anda ngerasa, Ustaz, kesulitan saya banyak Ustaz, A, B, C, D, E, Anda punya 50 kesulitan. Bu, kalau Anda punya 50 kesulitan, saya bersumpah demi Allah, berarti bareng dengan itu minimal ada berapa kemudahan? 100 itu minimal. Demi Allah, ini gak pakai insya Allah. Masalahnya mata kita yang ketutup. Makanya saya bilang tadi, open your eyes, open your heart. Ketika Allah menutup 1 pintu, di saat yang bersamaan Allah buka lagi 2 pintu yang lain. Tapi terkadang kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup itu. Ya Allah, kenapa pintunya Engkau tutup? Buka, nangis di depan pintu yang ketutup itu. Itu lihat. Di situ Allah buka. Dan itu ma'a, bukan ba'da. Fa inna ma'a, fa inna ma'al, bersama kesulitan ada kemudahan. Bareng Bu. Oke, mungkin di sini masalah kita belum beres, utang kita belum lunas, ada masalah sakit kita belum sembuh. Oke, tapi lihat, bareng dengan itu ya Allah, anak-anak ngafal Quran, Allah kasih rezeki yang lain. Makanya kaidah penting dalam melepas kesedihan itu mengaku. Setelah kita mengakui rasa, mengakui kelemahan, mengakui kehambaan, berikutnya mengakui nikmat.
Baru sampai situ aja Bu, itu udah bisa sembuh tuh sedihnya. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, temukan itu. Kadang-kadang nggak kelihatan karena ketutup. Bentar nih, saya mau nanya nih Bu. Bu, saya punya tisu Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini kebayang lah ya jumlahnya ada berapa. Kelihatan ya? Nah, misalkan ini, saya iseng Bu, iseng. Isengnya gimana? Saya mau membalut tembok-tembok di masjid ini pakai tisu. Iseng aja. Pengen nutup semua pakai tisu. Kaca-kacanya saya tutup. Jadi saya ambil satu, saya tempel. Oke? Ambil lagi satu, tempel di atasnya. Ambil lagi satu, tempel di sampingnya. Terus kayak gitu. Oke ya? Nah pertanyaan saya, tolong jawab. Bisa nggak beberapa lembar tisu yang cuman segini nih, itu menutup seluruh masjid ini? Bisa nggak? Jawab, bisa nggak? Jawab yang tegas, bisa nggak? Jawabannya bisa. Bukan. Gimana caranya? Ketika beberapa lembar tisu ini menutup mata Anda. Poin saya apa? Bu, Pak, titip, jangan sampai masalah-masalah kita yang mungkin belum selesai, hajat-hajat kita yang mungkin belum tercapai, yang sebenarnya cuma segini, tapi itu menutup mata kita dari jutaan nikmat lain yang sudah Allah kasih. Hidup saya susah Ustaz, nggak ada nikmat Allah. Begini nih, Anda taruh di sini nih. Makanya Bu, lawannya syukur itu apa? Kufur. Kufur itu masih satu padanan kata dengan kafir. Jadi kufur, kafir, itu kan bahasa Arab. Itu kalau kita turunkan, diserap dalam bahasa Inggris jadi kafir. Kafir itu apa? Nutup. Orang yang kufur itu orang yang nutup, tertutup. Orang kafir itu orang yang tertutup. Ya. Semoga Allah karuniakan kepada kita hati yang peka atas begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan. Kalau kata guru saya, Son, ada dua nikmat yang paling puncak dalam hidup. Dua nikmat primer, yang lain sekunder. Kadang-kadang kita tuh untuk bersyukur kebanyakan syarat. Padahal kata guru saya, Son, kalaupun kamu mau ngasih syarat, dua saja. Apa? Dua nikmat primer dalam hidup, bernafas, bersujud. Coba diulang. Nafas Bu. Alhamdulillah ya Allah. Kalau guru saya bilang, kalau kamu belum sadar nafas ini nikmat, coba kamu main ke kuburan. Kamu tahu nggak apa yang paling diinginkan sama orang-orang yang sekarang udah dikubur? Apa Bu? Ya Allah, bisa nggak balik lagi bentar aja memperbaiki amal. Betul Bu? Dan kita masih dikasih. Guru saya bilang, setiap nafas yang kamu hirup itu adalah cinta dari Allah. Makasih ya Allah, kita masih dikasih kesempatan nebus dosa, masih bisa dikasih kesempatan memperbaiki amal. Makasih ya Allah. Yang kedua Bu, bersujud. Sujud itu nikmat Bu, nggak semua orang dikasih hidayah untuk mau sujud, betul nggak? Manusia sekarang ada miliaran Bu, nggak semuanya diberikan taufik, diberikan hidayah untuk mau sujud.
Makanya sujud itu nikmatin, Bu. Makasih ya Allah, Engkau karuniakan kepada hamba hidayah untuk mau sujud. Dan sujud itu kan sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya. Ketika seorang hamba itu diilhamkan untuk sujud, itu berarti Allah lagi pengen berdekat-dekat dengan hambanya. Udah, yang lain mah sekunder, Bu. Primer itu dua itu. Makanya ada dua istilah yang perlu kita bedakan. Ada sujud syukur, ada syukur sujud. Apa, Bu? Sujud syukur, syukur sujud. Bedanya apa? Kalau sujud syukur, kita bersujud untuk mensyukuri suatu nikmat. Betul nggak? Ibu-ibu dapat rezeki apa? Sujud. Nah, itu sujud syukur. Ya, dapat hadiah apa? Suami mungkin dapat rezeki apa? Kita sujud. Makasih ya Allah. Anak diterima di kampus favorit, sujud. Makasih ya Allah. Itu namanya sujud syukur. Atau pemain bola habis ngegolin, bagi yang muslim ya, selebrasinya sujud. Itu sujud syukur. Sujud untuk mensyukuri suatu nikmat. Tapi jangan lupa ada yang kedua. Yang kedua apa? Syukur sujud. Maksudnya apa? Lah, sujudnya itu sendiri yang kita syukuri. Makasih ya Allah, masih dikasih kesempatan sujud, masih bisa dengar suara azan, makan masih enak ya Allah, tidur masih nyenyak. Cobalah Bu, sesekali aja nih kalau pas lagi makan ya, Anda pandangin tuh piringnya. Alhamdulillah ya Allah. Bahkan Bu, para ulama itu menceritakan, ini serius, ada hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridho dari Allah hanya karena makan. Ada hamba-hamba Allah yang jadi kekasih Allah itu hanya karena makan. Kan biasanya Bu, untuk jadi kekasih Allah gimana? Mungkin tahajud, betul nggak? Ada seorang hamba yang tahajud nggak putus, jadilah dia disayang sama Allah. Ada yang lewat jalur sedekah, jadilah dia disayang sama Allah. Ternyata Bu, para ulama menceritakan ada loh hamba-hamba Allah yang itu betul-betul Allah sayang hanya karena makan. Lewat jalurnya jalur makan Bu. Loh kok bisa? Karena seorang hamba ini Bu, setiap kali mau makan, dia tatap nasinya, dia berdoa setiap suapan. Ya Allah, alhamdulillah, makasih ya Allah. Makanya Allah itu akan menambah nikmat bagi mereka yang mampu menghargai, menghayati apa-apa yang sudah Allah kasih. Jadi mengakui, ini masih M yang pertama nih Bu. Kita mau bahas berapa M? 3. Ini baru M yang keberapa? Yang pertama. M yang pertama apa tadi? Mengaku. Mengaku kan dibagi lagi ya. Yang pertama tadi tuh mengakui rasa, mengakui kelemahan, kehambaan. Nah yang kedua mengakui nikmat. Baru setelah ngaku nikmat, abu ulaka bini'matika alayya. Setelah itu wa abu ubi dzambi. Mengakui apa? Mengakui dosa. Baru ngaku dosa. Jadi dadanya lapang Bu. Kadang-kadang kalau cuma ngaku dosa tapi tidak beriringan dengan ngaku nikmat, itu menyempitkan dada. Akhirnya kita kayak putus asa gitu. Ya. Oh ini emang aku pantas mendapatkan ini semua, ini karena dosa-dosaku. Itu betul, itu bagus. Tapi mesti berimbang. Ya. Jadi ada ngaku nikmat, ngaku dosa. Ya Allah, astagfirullah. Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Atau doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Atau doanya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi dalam sebuah hadis, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli haznin farahan. Barang siapa yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan mengganti kesedihannya menjadi kebahagiaan. Dan ternyata Bu, mengakui dosa itu juga bisa mengundang cintanya Allah. Nih Bu, Pak, saya bacain ya. Ada tulisan bagus banget. Ini tulisan dari teman saya. Bagus banget Bu. Saya suka sama tulisan ini. Saya mohon izin bacakan, Anda simak ya. Kenapa saya suka sama tulisan ini? Karena saya merasa tulisan ini kok mewakili banget gitu. Mewakili banget. Judul tulisannya, apakah Allah mencintaiku? Saya bacain ya. Apakah Allah mencintaiku? Pertanyaan ini membuatku introspeksi. Iya ya, Allah tuh cinta gak ya sama aku? Kemudian untuk menjawab pertanyaan ini, aku coba menemukan jawabannya dengan membuka Quran. Ketika aku buka Quran, ternyata aku mendapati sebuah ayat yang bunyinya wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Lalu aku lihat diriku, sepertinya ayat ini bukan untukku. Kenapa? Karena aku masih jauh dari sabar. Ini kayaknya bukan untukku. Aku coba cari lagi ayat yang lain. Aku buka lagi lembaran-lembaran dalam Quran. Kemudian aku menemukan sebuah ayat, ternyata Allah itu mencintai orang-orang yang berjihad. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Lalu aku lihat diriku. Kok sepertinya aku merasa ayat ini bukan untukku. Kenapa? Aku masih jauh dari kesungguhan. Kadang-kadang melawan hawa nafsuku saja masih kurang kesungguhanku. Aku buka lagi lembaran-lembaran lain dalam Quran. Dan aku menemukan sebuah ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik dengan tulus. Aku lihat diriku, kayaknya aku masih jauh deh dari derajat ihsan. Aku rasa ayat ini bukan untukku. Hatiku pun gundah. Kok sepertinya tidak ada tanda-tanda pada diriku bahwa Allah mencintaiku. Tapi aku coba terus membuka lembaran-lembaran lain dalam Quran. Ternyata aku mendapati sebuah ayat yang bunyinya innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat, mengakui dosanya, dan membersihkan dirinya. Lalu aku segera merenung, mungkin ayat ini untukku dan untuk orang-orang yang sepertiku. Maka segeralah lisanku berucap astagfirullah wa atubu ilaih. Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Ini indah banget Bu. Jadi kaidah yang pertama Bu, untuk bisa melepas kesedihan, kecemasan, kegalauan, itu adalah
mengaku. Coba diulang. Apa saja yang perlu diakui? Satu, mengakui segala rasa, kelemahan, kehambaan. Yang kedua, mengakui nikmat. Karena dalam keadaan seberat apapun, dalam keadaan segelap apapun, saya bersumpah Bunda, demi Allah, bersamaan dengan itu Allah kasih banyak kemudahan. Betul? Tapi itu nggak kelihatan seringkali. Kenapa? Karena mata kita tertutup. Temukan itu. Temukan dua kemudahan dalam satu nikmat. Dalam satu kesulitan. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud, dia ngomong gini, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah batu, maka kemudahan akan ikut mengejarnya masuk juga ke batu itu. Kemanapun kesulitan itu pergi, dikejar, Bu. Sekalipun kesulitan itu masuk ke dalam sebuah batu, masuk kemanapun dia pergi, kemudahan akan ikut ngejar bareng. Itu diantara pemaknaan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan mengakui dosa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah itu enggak kurang 70 kali dalam sehari. Astagfirullah, astagfirullah. Itu M yang pertama. Jurus pertama untuk melepas segala kesedihan, apapun perasaan yang membuat kita nggak nyaman. Masuk ke M yang kedua sekarang. Apa M yang kedua? Kalau yang pertama apa tadi? Mengaku. M yang kedua itu mengadu. Coba diulang, Bu. Apa? Mengadu. Dan kita semua sudah paham, sebaik-baik tempat mengadu itu adalah Allah. Boleh nggak sih Ustadz ngadu sama manusia? Boleh, selama orangnya tepat, ya. Orang yang berilmu, orang yang bisa ngasih solusi, mungkin orang yang kita tuakan, orang yang bijak, bukan mengadu atau curhat kepada sembarang orang. Apalagi curhat di sosmed. Rugi, Bu, curhat di sosmed. Kenapa? Karena menurut penelitian, Anda tahu nggak? Kalau kita curhat di sosmed, 80% teman kita di sosmed itu nggak peduli. Yang 20% gimana? Itu malah nyukurin. Syukurin. Ya. Boleh curhat sama orang yang mungkin dalam rangka butuh diberikan pencerahan. Tapi kita perlu sadar pondasi yang paling penting itu adalah mengadukan segala sesuatu kepada Allah. Dialah Sami'ul Alim, zat yang selalu mau dengerin kita dan yang paling ngertiin kita. Bu, kalau Anda curhat sama orang, belum tentu orang mau dengerin. Betul gak? Anda curhat sama saya, belum tentu saya mau dengerin. Belum tentu saya peduli. Belum tentu saya bisa berempati dengan apa yang Anda rasa. Tapi Bu, kalau Anda curhat sama As-Sami Al-Alim, zat yang selalu mau dengerin kita dan yang paling mengetahui segala isi hati kita, itu lepas. Makanya kata para ulama, berdoa kepada Allah adalah penyembuh bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Dalam urusan sekecil apapun, Bu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, bahkan untuk urusan sandal yang putus saja, bilang ke Allah. Coba saya mau nanya, jujur, Bu, jujur, Anda pernah nggak sandal putus, terus angkat tangan, ya Allah, sandalku putus. Ayo,
Anda bayangkan Bu, Rasulullah itu bersabda, bahkan untuk urusan sandal yang putus saja bilang ke Allah Bu. Apalagi untuk urusan yang lebih besar. Beneran Bu, bahkan dalam beberapa keterangan kata para ulama, untuk urusan garam di dapur bilang, untuk urusan gas yang habis sebelum ngantri doa dulu ya. Bu, saya titip banget kalau bisa anak-anak kita, cucu-cucu kita diajarin Bu yang kayak gini. Kemarin anak saya yang paling bungsu tuh tiba-tiba minta martabak. Umi, baby mau martabak. Kata uminya, nak, udah bilang belum sama Allah? Ngomong dulu nak sama Allah. Yang ngasih rezeki Abi sama Umi itu Allah. Kalau Allah nggak ngasih rezeki, Abi nggak bisa beliin kamu martabak. Oh gitu ya Mi? Iya nak. Angkat tangan dia. Ya Allah, baby mau martabak. Amin. Baru saya pesan GoFood. Itu kita ngajarin logika tauhid sama anak. Termasuk ibu-ibu kalau mau apa-apa bilang Bu sama Allah. Boleh di sebelah kupingnya suami, gak apa-apa. Katanya itu mempercepat ijabah. Ya Allah, dikit-dikit ya Allah. Allah tuh seneng Bu. Makin banyak kita minta, Allah tuh seneng. Makin banyak kita datang, Allah seneng. Itulah bedanya khalik sama makhluk. Kalau makhluk Bu, makin banyak didatengin, makin gimana? Makin sebel. Nih contoh ya. Ibu punya pohon mangga di rumah. Lagi berbuah nih. Saya tetangga Anda. Hari pertama saya datang. Bu, boleh minta mangganya? Jawab. Oh, masih senyum. Masih senyum. Nanti kira-kira 2-3 hari kemudian saya datang lagi. Bu, boleh minta mangganya? Udah mulai beda senyumannya tuh ya. Nanti 2 hari lagi saya datang, baru saya lewat depan rumah, Anda udah bilang mau minta mangga kamu ya. Itulah makhluk. Makhluk itu Bu, makin sering didatengin, makin sebel. Tapi kalau Allah Bu, makin sering kita datang, Allah makin senang. Ya Allah, dikit-dikit. Ya Allah, dikit-dikit. Ya Allah. Kalau kata Maulana Rumi Bu, Rumi itu punya syair begini, bagus banget. Aku hadir, tapi engkau tidak datang. Itu dalam banget Bu. Allah itu nungguin kita Bu setiap saat. Sepertiga malam terakhir Allah nungguin kita. Kita tidur. Setiap waktu sholat Allah nungguin kita. Kadang kita telat datangnya. Bahkan setiap saat mengadu, ya Allah. Ya. Mau menumpahkan segala rasa. Kayak kalimat Nabi Yakub tadi, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu penyembuh banget Bu. Mengadu kepada Allah tuh bisa lewat doa, bisa lewat zikir, bisa lewat sholat. Sholat tuh yang paling lengkap. Berdekat-dekat dengan Quran. Jadi intinya jeda. Jeda tuh penting. Ya. Supaya kita tidak reaktif. Pokoknya kalau ada apapun emosi yang muncul di ruang batin, jangan ikutin pikiran otomatis. Karena kalau pikiran otomatis itu sering ditunggangi sama syaitan. Namanya was-was. Jeda dulu. Jeda itu penting Bu. Ya. Saking pentingnya jeda, kita diminta 1 hari minimal 5 kali jeda. Betul? Lewat apa? Sholat itu jeda Bu. Bahkan kata Nabi, ya Bilal, arihni bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Anda bayangkan Bu, Rasulullah itu memandang sholat sebagai istirahat.
Kan beda banget sama kita ya. Kalau kita memandang sholat beban, padahal sholat itu untuk melepas beban. Banyak masalah dalam hidup terjadi karena kita nggak jeda. Termasuk ibu-ibu kalau mau belanja, jeda ya bu ya, jeda. Pokoknya ada keinginan belanja, jeda dulu. Karena kadang-kadang kita butuh waktu aja bu, butuh waktu aja kadang-kadang. Ada kemarin di Bogor ada seorang ibu curhat sama saya, sampai nangis gitu. Ustadz, kenapa bu? Ustadz, doain saya Ustadz supaya saya tegar. Kenapa bunda? Saya baru ditinggal sama suami saya Ustadz, meninggal dunia. Semakin saya berusaha tegar Ustadz, saya nggak bisa tegar. Karena kemana-mana saya ingat suami saya Ustadz. Saya ngelihat restoran yang itu, ingat suami saya. Pernah makan di sana. Saya ngelihat itu, ingat suami saya. Saya emang nggak pernah kemana-mana Ustadz, kecuali sama suami saya. Sekarang Ustadz, suami saya udah nggak ada. Saya nggak bisa tegar Ustadz. Semakin saya berusaha tegar, makin nggak bisa. Apa jawaban saya? Bu, ibu nggak usah berusaha tegar. Cuman satu saran saya, apa? Take your time. Udah jalan ya. Nanti begitu ada waktu, lama-lama pulih. Betul nggak? Kadang-kadang kita butuh waktu aja, Bu. Nggak usah buru-buru. Nah, dalam jeda itu yang kita lakukan apa? Mengadu kepada Allah. Jadi kadang-kadang penyembuhnya itu waktu. Ya. Penyembuhnya itu waktu, makanya nggak boleh reaktif. Kalau ada segala yang tidak nyaman, jangan diikutin pikiran otomatis, jeda dulu. Nggak boleh kita ngambil keputusan dalam keadaan nggak jernih. Bahkan istikharah dulu, minta dituntun dulu sama Allah. Ya Allah, kalau ini baik, tunjukkan. Kalau ini buruk juga tunjukkan. Jangan istikharahnya, ya Allah kalau baik jodohkan, kalau nggak baik perbaiki dia ya Allah. Itu maksa. Padahal boleh jadi apa yang kita anggap baik itu nggak baik menurut Allah. Begitu pula sebaliknya. Jadi mengadu kepada Allah. Terakhir Bu, yang ketiga, coba diulang dulu. Tadi yang pertama apa? Mengaku. Apa aja yang diakui? Mengakui segala rasa, kehambaan, kelemahan, terus mengakui nikmat, terus mengakui dosa. Yang kedua apa? Mengadu. Mengadu. Nih saya bacain dulu Bu ya. Ada sebuah doa dari seorang ulama, bagus banget. Isi doanya itu mengaku dan mengadu. Jadi gini Bu, doa itu bukan hanya minta. Ya. Kadang-kadang kita suka menyempitkan makna doa. Doa tuh minta. Banyak loh Bu contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi, oleh para ulama, berdoa tapi isi doanya nggak minta. Isi doanya cuma ngaku ngadu, tapi itu powerful. Coba tuh yang tadi tuh contoh Nabi, doa Nabi Yunus. Itu kan ceritanya gimana Bu? Dia dalam 3 kegelapan, betul nggak? Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Isi doanya ada minta nggak? Ya Allah keluarkan aku dari perut ikan ya Allah. Begitu nggak? Tapi isinya apa? La ilaha illa anta subhanaka. Kadang-kadang Bu, gini loh. Sebetulnya Allah tuh udah tahu apa yang paling kita butuhkan, betul nggak? Tapi Allah minta kita datang. Kadang-kadang Bu, doa yang isinya nggak minta itu malah lebih powerful. Contoh, Anda punya anak nih Bu, anaknya soleh, kalau Anda suruh nurut, nggak pernah bantah, pokoknya anak baik lah. Suatu hari sepatu sekolah anak Anda jebol, bolong. Terus anak Anda datang, dia nggak minta Bu, dia nggak minta, dia cuman gini, Bu, sepatu kakak bolong nih. Ah tapi nggak apa-apa Bu, enak, masuk angin. Udah dia pergi aja, dia nggak minta. Anda gimana? Hah? Nangkep ya?
Lihat doanya Nabi Ayub ketika sakit. Itu cuma ngadu loh Bu. Cuman begini, sakit puluhan tahun, bertahun-tahun. Tapi doanya, Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dalam kalimat doanya tidak ada minta sembuh, tidak ada. Cuman apa? Ya Allah, aku sakit dan Engkau Maha Penyayang di antara Maha Penyayang. Waduh, itu cuma nyindir dikit Bu. Kadang-kadang Bu, kadang-kadang ya, kata para ulama, justru doa-doa kita yang paling powerful itu bukan doa yang spesifik. Kadang-kadang kita doa terlalu spesifik sih Bu. Ya Allah, pengen punya mobil warna merah mereknya ini, kalau bisa tahun depan. Ya Allah, pengen punya suami yang kumisan, gaji sekian juta per bulan. Kadang-kadang Bu, justru kata para ulama, doa yang powerful seorang hamba itu bahkan kadang-kadang di saat dia udah gak bisa ngomong apa-apa lagi Bu, karena mungkin saking beratnya, doanya cuman gini, ya Allah, apa kata Allah? Ya, aku faham. Datanglah. Allah senang kalau kita datang. Bahkan kata para ulama, seandainya di dadamu begitu banyak keinginan, tetapi engkau tidak punya cukup waktu untuk meminta, maka sudah, jadikan saja seluruh doamu istighfar. Karena kalau Allah sudah memaafkanmu, beres sudah. Kadang-kadang Bu, saya kalau lagi nemenin jamaah tuh umroh depan Ka'bah, suka bingung ya Bu, minta apa ya Allah? Ya udah, langsung aja astagfirullah, Rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Allah udah tahu Bu apa yang paling kita butuhkan. Cuma Allah pengen kita datang, ngadu. Ya. Itu mestinya menenangkan. Ya. Terakhir yang ketiga Bu, kaidah untuk melepas segala kesedihan itu adalah M yang ketiga itu, menyibukkan diri dengan amal soleh. Karena fitrah kita itu sibuk. Manusia itu memang diciptakan untuk terus bergerak. Kalau kita nggak sibuk dalam kebaikan, kita pasti sibuk dalam keburukan. Makanya di antara obat kesedihan itu adalah sibukkan diri. Jangan ngurung diri di kamar. Enggak, temui orang, datang ke majelis taklim. Ya, itu bagian dari proses pemulihan. Rasulullah itu Bu, ketika sedih ditinggal ibunda Khadijah, sedih ditinggal pamannya Abu Thalib, Rasulullah nggak diem, malah bergerak ke Taif, jalan kaki. Ini ada dalilnya. Jadi kalau Anda sedih, Anda malah perlu bergerak. Ya, lakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan lebih top lagi ketika Anda bergerak untuk memudahkan urusan orang. Waduh, kalau guru saya bilang begini, Mas Soni, kalau masalahmu ruwet, udah kamu pikirin siang dan malam, jungkir balik, tapi kau belum selesai-selesai juga, coba deh berhenti sejenak saja mikirin masalahmu, keluar bantuin orang. Bantuin orang. Lakukan sesuatu yang memudahkan urusan orang. Maka itu akan mengundang kemudahan dalam urusanmu. Kata Nabi dalam sebuah hadis, kalau kita menolong saudara kita, maka Allah akan menolong kita.
Kalau kita memudahkan urusan saudara kita, Allah akan mudahkan urusan kita. Kalau kita menutup aib saudara kita, Allah akan menutup aib kita dunia dan akhirat. Jadi Bu, ini 3 jurus untuk melepas kesedihan, kecemasan, kegalauan, segala ketidaknyamanan batin. 3M. Apa aja? Yang pertama, mengaku. Apa yang diakui? Rasa kelemahan, kehambaan diri. Terus mengakui nikmat dan mengakui dosa. Yang kedua, mengadu. Mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah adalah penyembuh bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Terus terakhir yang ketiga apa? Menyibukkan diri dalam amal soleh. Bahkan kalau bisa kita sibukkan diri kita untuk memudahkan urusan orang. Mudah-mudahan ayah bunda, kawan-kawan sekalian, 3 ini bisa menjadi jurus hidup, insya Allah. Amin. Amin ya. Nanti Bu, seperti biasa di akhir kita akan tutup dengan doa. Iya. Saya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan sesi yang paling penting dalam majelis ilmu itu sesi apa Bu? Sesi doa. Karena di majelis ilmu itu potensi ijabahnya lebih besar. Apalagi tadi saya bilang, kita di lapis-lapis keberkahan nih, hujan, silaturahim. Kata Nabi, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kalau ada sebuah perkumpulan majelis ilmu di rumahnya Allah, maka Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat. Bahkan untuk siapapun Bu. Ada sebuah riwayat, malaikat itu protes ketika Allah memerintahkan mencurahkan rahmat kepada yang hadir di majelis ilmu. Terus ada malaikat yang protes, ya Allah, itu ada orang nggak niat datang, dia cuma nganter duduk di pojokan gitu, dia nggak nyimak juga materinya, tapi apakah dia dapat ya Allah? Apa jawaban Allah? Dapat. Pokoknya Bu, majelis ilmu itu Anda hadirnya saja perkara ngerti gak ngerti urusan lain, Anda hadirnya saja itu dapat rahmat. Ya. Walau bagaimanapun majelis offline kayak begini nggak bisa digantikan oleh majelis online, betul nggak? Berkahnya beda, Bu. Kalau cuma pengen dapat ilmu, hari gini mah gampang, betul nggak Bu? Hari gini gampang. Ibu nonton YouTube, ketemu dapat tuh ilmunya. Ibu atau minimal ikut Zoom meeting, dapat nggak ilmunya? Tapi berkahnya beda. Apalagi Anda ikut Zoom meeting, kameranya mati. Ustadznya ngomong, Anda cuci piring, rebahan, itu bermasalah tuh. Jadi kalau ibu melangkahkan kaki di majelis ilmu, itu niatnya pengen dapat berkah. Berkahnya beda. Yang kita minta tuh bukan cuma ilmu Bu, tapi rezeki pemahaman. Makanya doanya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan majelis ilmu itu mustajab. Kalau ada orang nanya, Ustadz, di mana ya Ustadz doa kita biar lebih besar diijabah kemungkinannya sama Allah? Oh di Mekah Bu, di depan Ka'bah, di Multazam. Betul. Oh di Raudhah Bu, di Madinah. Betul. Tapi kan jauh. Ada yang dekat. Di mana diantaranya? Di majelis ilmu. Makanya Bu jangan main-main. Nanti ketika sesi doa hadirkan hati, ya. Tapi saya akan bacakan beberapa pertanyaan ini. Ada banyak banget ya, mungkin tidak bisa semua saya baca. Yang pertama, Assalamualaikum, izin bertanya. Hampir 1 tahun yang lalu anak saya meninggal dunia di usia 7 tahun. Setelah kehilangan sampai sekarang saya masih suka menangis.
Saya ikhlas, saya ridho, tapi kadang hanya rindu. Pertanyaan saya, apakah karena saya masih suka menangis, itu karena saya kurang iman? Jawabannya tidak, Bu. Itu sebuah kewajaran hidup. Sebuah kewajaran hidup. Dulu para sahabat pun masih suka menangis ketika mengingat kejadian-kejadian yang membuat dia bersedih. Ya, selama nangisnya itu bukan nangis meratap, ya. Nangisnya bukan nangis meratap. Nangis meratap tuh, kenapa ini terjadi? Itu nangis meratap tuh. Atau seandainya saja dulu begini, seandainya dulu begitu. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau sekedar nangis kangen, nangis rindu, itu sangat wajar, itu sangat manusiawi. Nah, tinggal kita konversi kerinduan itu jadi amal soleh, gitu ya. Kerinduan itu menjadi amal soleh. Jadi kalau kita lagi ingat anak, konversi jadi apa? Doa. Waduh, apalagi doa seorang ibu. Wah, ya. Apalagi ini anak baru 7 tahun ya, Bu, ya. Ya, besar kemungkinan juga belum balik. Jadi insya Allah bahagia di taman surga. Ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz, saya berbuat salah hari ini. Saya berkata-kata yang menyinggung hati anak saya, sehingga anak saya marah dan membentak saya. Apakah saya harus tetap minta maaf kepada anak saya atas ucapan kata-kata yang salah? Iya, Bu. Demi Allah saya bersumpah, meminta maaf itu tidak akan mengurangi harga diri kita. Betul nggak? Justru dia akan menunjukkan kemuliaan kita. Kadang-kadang kita tuh suka berat minta maaf. Suami gengsi minta maaf sama istri, atau sebaliknya. Orang tua gengsi minta maaf sama anak. Padahal, Bu, demi Allah, minta maaf itu tidak akan mengurangi harga diri. Kecuali itu justru malah mengangkat kemuliaan. Makanya kalau saya, Bu, saya diajarin dari dulu sama guru-guru saya, Son, ringankan lisanmu untuk ngomong maaf kepada siapapun. Kepada anak. Saya sampai sekarang, Bu, dikit-dikit, nak, maafin Abi ya. Abi jadi orang tua mungkin masih banyak kurangnya. Dikit-dikit, nak, maafin Abi ya. Akhirnya apa? Dia pun begitu sama saya. Dikit-dikit minta maaf. Jadi gini, Bu, saya ini berulang kali saya sampaikan. Kunci penting untuk punya anak yang baik, punya anak yang soleh, atau untuk mengubah siapapun lah, itu dimulai dari diri. Betul nggak? Saya mohon maaf ya, banyak orang ikut parenting, tapi ilmunya nggak bekerja. Kenapa? Karena salah mindset. Seakan-akan belajar parenting itu bagaimana cara mengubah anak. Bukan. Jantung dari ilmu parenting itu adalah bagaimana mengubah diri. Ibda binafsik, kata Rasulullah. You go first. Orang tua yang sudah cukup banyak ngasih contoh, seringkali nggak perlu banyak nasihat. Kalau kita ngerasa, kenapa ya Ustadz, saya tuh udah sering nasehatin, tapi kok nggak ngefek, boleh jadi bukan nasihatnya yang kurang, tapi contohnya yang kurang. Ya. Kadang-kadang, Bu, kalau sudah banyak contoh, kita sungguh-sungguh mengubah diri, itu nggak perlu pakai ngomong, Bu. Darah Anda tuh mengalir di anak Anda. Kadang-kadang Anda gak perlu pakai, nak sabar, nak sabar. Siapa yang gak sabar? Udah Ibu bilangin jangan berisik, tahu gak? Siapa yang paling berisik, Bu? Kamu itu sama adik sama kakak yang akur. Bapak sama ibunya berantem depan anaknya, gimana? Bu, ini mohon maaf ya, terus terang, Bu, saya tuh gimana ya, saya tuh gak pernah khawatir dengan kenakalan remaja. Serius, gak pernah khawatir saya. Kenakalan remaja, kenakalan anak-anak, saya gak pernah khawatir. Yang saya khawatirkan adalah kenakalan orang tua. Serius saya.
Saya tuh ngelihat anak nakal, apalah contohnya. Saya lihat orang tuanya. Orang tuanya baik. Masya Allah, pemahaman tauhidnya bagus, sholatnya, ibadahnya. Udah, tinggal tunggu waktu itu. Tapi kalau orang tuanya yang nakal, hopeless saya. Makanya kata guru saya, Son, udahlah. Inti teori, ini kamu pengen punya anak yang soleh, anak yang baik, cuman 3 rumusnya. Apa? 1, example. 2, example. 3, example. Anda pusing lihat Anda begitu, anak Anda begitu, lihat pasangan siapapun. Yang pertama perlu kita kejar itu diri sendiri. Ya Allah, tobat. Anak-anak gak perlu pakai ngomong, Bu. Ya Allah, astagfirullah. Solehkan diri. Solehkan diri. Saya punya seorang teman, namanya seorang ustadz lah. Dia lagi umroh, tiba-tiba ditelepon sama istrinya. Abi katanya, doain ya Bi, kenapa ini si kakak lagi futur nih katanya. Lagi gak mau ngapalin Quran, gak tahu nih lagi susah diatur. Apa kata teman saya? Mi, maafin Abi ya. Abi mau bertobat kepada Allah. Loh kok gitu Bi? Ya iya, bisa jadi anak kayak gitu karena Abi. Ya. Kadang-kadang tuh kita nunjuk sini terus tuh, Bu. Lupa ke sini. Anda kadang-kadang gak perlu pakai ngomong. Termasuk kalau Anda ingin membahagiakan anak, Anda dulu harus bahagia. Faqidu syai' la yu'ti. Kita gak bisa ngasih sesuatu apa-apa yang gak kita punya. Ada seorang, ini kisah nyata. Kisah nyata dari Ustadz Syafi'i Antonio. Kenal ya? Dia pernah cerita begini. Dulu, waktu beliau lagi kuliah di Australia, Bu. Kalau nggak salah ngambil doktor apa ya, kuliah ekonomi syariah itu di Australia. Ada seorang bapak yang datang, kan di sana ada kayak semacam komunitas Islami gitu, komunitas Muslim. Ada seorang bapak yang datang, orang Indonesia. Dia mau nitip 2 anaknya, 1 cowok 1 cewek. Ustadz, titip ya Ustadz. Ini nih Ustadz, anak saya nih kuliah di sini. Doain ya Ustadz, mudah-mudahan dia aktif lah di kegiatan masjid supaya kuliahnya lancar, kuliahnya benar. Oh iya Pak, insya Allah. Kata Ustadz Syafi'i, saya pikir cuma basa-basi. Kenapa? Karena abis hari itu nggak datang lagi. Sampai Bu, kira-kira mungkin 3-4 tahun kemudian, bapaknya datang lagi, nangis-nangis. Dibawa 2 anaknya itu. Aduh Ustadz, kenapa Pak? Ya Allah Ustadz, anak saya nih Ustadz jauh-jauh saya kuliah di Australia. Bukannya bener malah hancur Ustadz. Kenapa Pak? Ini yang cowok nih Ustadz, narkoba nih Ustadz. Ini yang cewek nih Ustadz, hamil Ustadz. Ustadz tolong Ustadz, nasihati dia. Itu Bu, Ustadz Syafi'i itu mau marah tuh. Udah mau marah. Dibawa 2 anak itu ke sebuah ruangan. Kalian nih gimana sih? Bapak kalian jauh-jauh nguliahin kalian di sini, bukannya bener malah kayak begitu. Anda tahu nggak Bu? Wajah 2 anak itu nggak ada rasa bersalah sedikit pun. Dia malah ngomong gini, alah Ustadz, take it easy man. Itu. Maksud kamu gimana? Ustadz, kayak kita nggak tahu aja. Bapak aja make kok. Wong dia aja hobinya main perempuan. Ustadz Syafi'i tepuk jidat Bu. Impas. Gak bisa. Yang penting Ustadz anak-anak saya soleh. Tapi Anda nggak tirakat untuk jadi pribadi yang soleh. Mana bisa? Nih, diri sendiri. Udah.
Kadang-kadang Anda nggak perlu pakai ngomong. Anda jadi model, Anda jadi contoh. Anda pengen anak Anda sabar, nggak perlu kadang-kadang ceramah sabar tuh nggak perlu. Bagaimana ketika ada sebuah kejadian, sebuah keadaan, ada stimulus, terus Anda bisa tampil menjadi orang yang sabar. Anak Anda lihat tuh, wih, ibu saya. Itu masuk ke dalam jiwanya. Anda pengen anak Anda berkata-kata baik, Anda dulu. Anda pengen anak Anda minta maaf, Anda dulu aja minta maaf. Gak apa-apa. Itu dakwah bilhal. Ya. Tinggal 10 menit Bu, kita doa aja ya. Yuk. Kita doa, hadirkan hatinya. Ini sesi yang paling penting Bu, beneran. Saya itu kalau diundang ke majelis taklim, terus terang sesi yang paling saya tunggu itu doa bareng. Karena saya yakin di antara jamaah yang hadir itu, ya, boleh jadi amin dari Anda itu jadi wasilah ijabah. Karena nggak ada jaminan Bu, yang ngomong di depan ini lebih baik daripada yang mendengar. Kalau sering ngomong begini Bu, banyak dosanya. Ya, kadang-kadang salah niatnya. Makanya kalau doa bareng jamaah tuh saya paling seneng. Ya, yuk angkat tangannya, hadirkan hatinya. Istighfar dulu yuk 3 kali dari hati. Astagfirullah. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha menatap pertemuan kami pagi hari ini. Ya Allah, kami datang ke sini gak ada niat lain ya Rabb, kecuali ingin jadi hamba yang lebih baik. Maka ya Allah, catatkan siapapun yang hadir pada hari ini, tiap langkahnya Engkau jadikan amal soleh. Catatkan ya Rob siapapun yang hadir pada hari ini, tiap langkahnya Engkau jadikan penggugur dosa. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sempit, lapangkan ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang merasa sulit dalam urusannya, mudahkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sedih, resah, gelisah, karuniakan ketenangan pada jiwanya ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah yang sedang sakit, sedang terluka, lahir atau batinnya, sembuhkan ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang berat ya Allah, sedang bingung, ringankan, kuatkan pundaknya, berikan petunjuk padanya ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang punya hutang ya Allah, tolong mudahkan untuk bisa lunas ya Allah. Jangan biarkan kami wafat dengan meninggalkan banyak hutang ya Allah. Kalau ada di antara kami yang rindu pengen umroh haji, ya Allah, izinkan kami semua yang ada di sini bisa merasakan wukuf di Arafah-Mu, bisa sujud langsung di depan Ka'bah-Mu, bisa duduk bersimpuh di masjid Nabi-Mu. Ya Allah, jadikan pasangan kami, keluarga kami, anak-anak kami soleh, soleha, penyejuk hati kami.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Ayo silakan, apapun itu. Apa yang sekarang terlintas di pikiran Anda lagi berharap ditolong sama Allah dalam urusan apa? Yuk minta sekarang. Apa yang ingin Anda adukan di hadapan Allah, silakan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Silakan Bu, Pak. Apapun yang sekarang terlintas di pikiran, yuk kita minta sama Allah, kita adukan kepada Allah. Ya Allah, mudahkan ya Rabb. Ya Allah, kuatkan ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut. Ya Allah, berikan kami semua kesempatan taubat sebelum Engkau panggil kami nanti ya Allah. Allahumma inna nas'alukal husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jika tiba saatnya nanti kami kembali padamu, jadikanlah ya Allah akhir hidup kami baik, husnul khatimah. Kami wafat dalam keadaan taat ya Allah, bukan dalam keadaan maksiat, na'udzubillah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balik hati, tetapkan hati kami di jalan ketaatan di sisa umur kami ya Allah. Maafkan kami yang selama ini mungkin banyak kesia-siaan memanfaatkan usia kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, kami ini lemah, gak punya daya kecuali Engkau tolong. Kami ini bodoh, gak tahu apa-apa kecuali Engkau tunjukkan. Kami ini fakir ya Allah, gak punya apapun kecuali Engkau titipkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Rabb, baik yang masih ada maupun yang telah Engkau panggil. Tempatkan mereka di tempat terbaik di sisimu. Karuniakan kami kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'ad du'a. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian, boleh sambil salaman kanan kirinya ya, saling minta maaf, saling mendoakan. Saya minta maaf, tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Terima kasih atas kehadiran dan kesempatan berbaginya pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.